Ini part ke-47 membaca buku Alibaba halaman ke-364. Kasus 2. Seorang ibu tunggal dan White Poplars Company yang kuat dan ulet. Zhou Likun menjadi ibu tunggal pada tahun 2006 karena musibah keluarga dan kemudian bekerja selama 12 tahun di Departemen Perdagangan Luar Negeri Provinsi Hebei. Ketika Departemen Pemerintah itu melakukan perombakan dan pemangkasan staf, dia dikeluarkan dan menjadi pengangguran. Dia sedang beristirahat ketika seorang teman lama sekelasnya mengunjunginya dan memintanya untuk bekerja di Departemen Ekspor Pabrik Elektronik. Teman lamanya itu dengan senang hati, Zhou Likun menerima tantangan pekerjaan baru itu, mengingat bertahun-tahun pengalamannya dalam perdagangan luar negeri. Dalam waktu singkat setahun lebih sedikit, dia mengekspor lebih dari 50 juta item untuk temannya itu. Setelah membantu temannya meniti jalur yang tepat pada tahun 2008, Zhou Likun kembali ke Shijiazhuang dan membuka usahanya sendiri, White Poplars Trading Company Ltd. Lini bisnis utamanya melibatkan penjualan berbagai macam perlengkapan. Dia mendaftar untuk mendapatkan sebuah akun di Alibaba dan mengerahkan segala daya untuk berjualan di platform ekspor yang terkenal itu. Langit menghargai mereka yang bekerja keras walaupun dihadang problem serius yang disebabkan oleh krisis keuangan internasional. White Poplars mampu meraup pendapatan penjualan mengesankan 2 juta RMB pada tahun 2009. Sejak itu, Zhou Ligun bisa berkembang sangat cepat dan mewujudkan impian mendirikan perusahaan sendiri sebagai seorang ibu tunggal. Kasus ketiga, seorang dari generasi 80-an memulai sebuah perusahaan yang menjadi model bagi orang-orang muda. Liu Pengfei lulus perguruan tinggi pada tahun 2007, lalu pergi ke Yiwu hanya dengan uang 5 RMB di kantong. Karena prestasi akademiknya yang buruk, mula-mula Liu Pengfei harus bekerja sebagai pekerja kasar dengan imbalan pondokan berikut makannya. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan dagang luar negeri dengan kerja sampingan, mengepakan dan pengiriman. Tetapi Liu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus belajar. Setelah beberapa bulan, dia sudah terampil mengerjakan tugasnya dan dinilai bagus oleh atasannya. Ketika teman-teman kuliahnya perlahan-lahan pindah ke selatan untuk bekerja, Liu Pengfei tahu bahwa banyak dari mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang cocok. Hal itu menuntunnya pada ide untuk memulai sebuah bisnis daring. Peluang datang ketika Liu Pengfei mendapati bahwa tidak banyak orang yang menjual lampu Kongming di internet. Dia mulai menjual lampu Kongming di situs Taobao. Setelah setahun, di luar dugaannya sama sekali, dia telah menciptakan sebuah bisnis cukup besar. Dan setelah 3 tahun, dia telah menciptakan semacam keajaiban bisnis. Dia berhasil menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 1.000 orang. Demi membantu lebih banyak lagi teman-teman kuliahnya, Liu Pengfei kemudian membentuk yayasan rintisan Feitian secara khusus. Yayasan ini menyediakan dana rintisan bagi orang-orang yang baru lulus kuliah agar mereka bisa memulai bisnis sendiri. Saat mewujudkan tujuan-tujuan pribadinya dan membantu teman-teman kuliahnya mendapatkan pekerjaan dan menjadi orang sukses, Liu Pengfei juga menangani problem pengangguran pada umumnya. Kisahnya menjadi salah satu legenda di kalangan rintisan dagang L, terutama karena kaitannya dengan banyak mahasiswa kelahiran sesudah 1980 yang menganggur. Kasus keempat adalah mimpi Taobao tentang pemuda putus sekolah. Zhou Liheng, 29 tahun, berasal dari kota Tianjin, distrik Bukin, kota Huangkou. Pada tahun 2003, saat masih 18 tahun, Zhou Liheng putus sekolah dan pergi ke Shanghai untuk bekerja sebagai buruh. Ketika usaha itu tidak berjalan lancar dalam mendapatkan uang untuk bertahan hidup, dia mendapat ide cermelang untuk memulai usahanya sendiri. Karpet anyaman dibuat di bengkel-bengkel kerja kecil di sekitar kampung halamannya, menjadikan kampung halamannya itu terkenal dengan produk-produk bagus, tetapi produksi dan penjualannya masih terbatas. Mengingat tidak adanya saluran pemasaran, Zhou memutuskan untuk menjual karpet-karpet itu di internet. Setelah 6 bulan persiapan yang cermat dan peluncuran operasi Heng Hiasi Carpets
dengan cepat memasuki jajaran 5 besar penjual karpet dalam hal volume penjualan. Pada tahun 2007 saja dia menjual karpet senilai sekitar 1,8 juta RMB. Sayangnya ketika C-Store miliknya berkembang pesat, karpet Henghiasi tiruan ditemukan oleh otoritas terkait Taobao dan tokonya ditutup pada Agustus 2009. Untuk memulai lagi, Zhou Lieheng mengerahkan segala daya untuk manajemen pasar dan merepasi pelajaran yang dipetik dari penutupan C-Store miliknya. Dia memusatkan perhatian pada desain bagian muka tokonya, storefront, dan memastikan kualitas serta pengerjaan terampil masing-masing produk sedemikian rupa hingga pada tahun 2010 volume penjualannya mencapai 3,28 juta RMB. Sesudah itu, Zhou Lieheng secara resmi menandatangani sebuah persetujuan vendor KA konsumen besar dengan Taobao. Dia berinvestasi 1 juta RMB lebih untuk sebuah pabrik karpet baru. Bukan saja pemuda putus sekolah ini menggunakan internet untuk mewujudkan mimpinya memulai sebuah bisnis, dia juga menciptakan pekerjaan bagi komunitas lokalnya. Itulah sebabnya dia menjadi terkenal sebagai pekerja migran pedesaan jenis baru yang sukses di era internet. Kisah-kisah kesuksesan ini sudah pasti akan mengilhami orang untuk memahami bahwa kesempatan kerja yang adil dan setara sesungguhnya adalah hal yang mungkin. Mengingat situasi di Taobao, orang bertanya-tanya, ada apa dengan Taobao yang bergerak melawan diskriminasi gender dan status sebagaimana yang dilakukan di dunia nyata? Dengan kata lain, mengapa bentuk-bentuk diskriminasi tersebut terus berperan dalam mengategorisasi orang di dunia nyata pasca kerja? Menurut para sarjana yang menganalisis masalah ini, diskriminasi di Tiongkok bekerja dengan memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, entah itu diskriminasi jenis kelamin atau status registrasi rumah tangga. Maksudnya perempuan dan orang-orang yang memegang registrasi rumah tangga pedesaan dijauhkan dari industri berbayaran tinggi, dan ini langsung terkait dengan pendapatan mereka yang relatif rendah dan tidak adanya jaminan sosial sebagai sebuah kelompok. Fenomena pekerjaan sama bayaran berbeda relatif tidak terlihat di Tiongkok karena penduduk desa dan perempuan pada dasarnya memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Tentu saja mereka tidak punya kesempatan pada pekerjaan yang sama, bayaran berbeda. Bagi perempuan, wawancara awal pekerjaan bisa sangat tidak mengenakan. Para pewawancara mula-mula menilai apakah perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki atau tidak, tetapi kemudian mereka juga menanyakan tentang umur, status perkawinan, anak-anak, keberadaan suami, rencana untuk memiliki anak jika belum punya, dan lain-lain. Ini sama dengan cara di mana negara-negara barat juga mengevaluasi latar belakang sosial seorang perempuan, orang tua dan suaminya, sekolah di mana, dan lain-lain. Yang semua itu mungkin penting dalam menentukan tawaran pekerjaan. Membuka sebuah toko di platform Taobao sangat berbeda. Pertama, persyaratannya sangat mudah, terutama untuk pemilik toko daring yang pada dasarnya tidak ada persyaratan ketat sama sekali. Apapun status Anda, Taobao tetap memberi Anda ruang gratis dalam jaringannya maupun storefront daring dan dukungan teknis. Ini memberikan platform peluang setara bagi para pengusaha, terutama mereka dengan pendidikan kurang dan registrasi rumah tangga pedesaan. Semuanya menikmati pekerjaan sama. Jika Anda ingin masuk, Anda dipersilahkan masuk. Kedua, begitu toko daring dibuka, peritel bisa melihat persediaan dan permintaan dan angka penjualan pada saat itu juga, yang menurunkan biaya inventaris. Banyak vendor Taobao yang bisa melewati para retail cabang dan menerbitkan pesanan langsung mereka kepada pabrik-pabrik yang menurunkan biaya penyaluran. Tentu saja dagang L juga bisa menghindari semua tingkatan berbeda. Berbagai item sangat kompleks, informasi keuangan yang harus diurus dengan cara peritel konvensional yang menurunkan beban keuangan. Bisa dikatakan bahwa dalam platform Taobao, apapun yang diperlukan bagi toko-toko daring Taobao, yang harus dilakukan pemilik toko hanyalah berfokus pada mata rantai penjualan dalam prosesnya, mendapatkan persetujuan mata konsumen, dan berusaha membangun kelompok loyal para penggemar. Hingga volume internet pada jumlah tertentu, semua toko daring di Taobao bisa memajang barang mereka dengan gratis, sehingga persaingan di antara toko-toko terutama didasarkan pada kualitas barang dan jasa.
Karakteristik personal orang perorangan yang mengoperasikan toko sangat sedikit. Sakut pautnya dengan itu, dari sini bisa dilihat bahwa Taobao menghapus jenis saluran konkret yang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, modal manusia, dan status registrasi rumah tangga. Taobao membatasi pertimbangan yang menghalangi orang memasuki profesi tertentu, misalnya seorang perempuan pedesaan boleh jadi mustahil memasuki industri tertentu, tetapi bisa mendapatkan penghasilan yang bagus dari penjualan daring. Pertimbangan diskriminatif tidak berlaku di platform Taobao. Poin lain yang perlu ditekankan di sini adalah platform Taobao memiliki mesin pencarian yang sangat kuat dan kapasitas untuk menyisir data yang mengguncang langsung fondasi-fondasi penyebab diskriminasi. Penyebab tersebut meliputi informasi asimetris, biaya yang diperlukan dalam mencari pekerjaan, dan bias sosial yang terbangun dalam waktu panjang yang diakibatkan oleh hal-hal di atas. Inti dari layanan Alibaba adalah integritas, berbagi, dan tanggung jawab. Di antara semua itu, integritas adalah yang paling utama. Platform Taobao harus memiliki informasi yang bisa diandalkan tentang toko-toko daring untuk membuat keputusan apakah harus mendukung atau menghukum toko-toko daring tersebut dalam rangka memastikan kekokohan dan keamanan seluruh lingkungan perdagangan. Untuk menyediakan sebuah lingkungan perdagangan yang aman, Taobao meluncurkan Alipay yang tidak hanya menyediakan solusi-solusi pembayaran pihak ketiga, tetapi juga layanan penitipan pihak ketiga. Melalui layanan ini, Alipay bertindak sebagai penjamin transaksi. Melalui mekanisme perdagangan Alibaba, setelah seseorang pembeli dan seorang penjual menyepakati sebuah transaksi, pembeli membayar terlebih dahulu ke Alipay yang menyimpannya sementara sebagai titipan. Begitu Alipay menerima konfirmasi penerimaan barang oleh pembeli, Alipay melepas pembayaran kepada penjual untuk menyempurnakan transaksi. Hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah kepercayaan dalam dua mata rantai proses yang berbeda, pembeli bersedia membayar uang dan penjual bersedia melepaskan barang, tetapi juga memperluas ukuran pasar pembelian daring dan dalam prosesnya menghimpun data transaksi toko internet. Ini memungkinkan Taobao memiliki kemampuan sangat bagus menangani tingkat integritas masing-masing toko. Di samping itu, banyak personel Taobao yang bekerja di balik layar memantau segala penjiplakan yang dilakukan toko-toko daring terhadap informasi dan foto produk pihak lain. Hukuman terhadap perbuatan semacam itu cukup keras hingga mayoritas terbesar toko daring secara sukarela mengikuti prinsip integritas. Ketiga, platform Taobao ditopang oleh dukungan masif bertumpu pada data dasar. Taobao menghimpun informasi yang memadai tentang toko-toko daring untuk memungkinkannya menyelesaikan banyak masalah manajemen yang ditimbulkan oleh informasi asimetris. Terakhir, transaksi internet terutama bertumpu pada sifat dan efisiensi layanan sehingga banyak prasangka sosial yang timbul sadar atau tidak dari kontak tatap muka tidak punya peluang untuk mengemuka. Sejauh konsumen puas dan memberikan umpan balik yang bagus sebagai imbalannya, semakin banyak dari mereka yang akan merekomendasikan vendor yang bersangkutan. Mengembangkan sistem promosi kerja oleh rintisan dagang L. Departemen Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial Tiongkok bekerja sama dengan Alibaba untuk mencari jalan bagi penyelesaian isu-isu pengangguran sosial tertentu. Secara spesifik, kedua belah pihak mempertimbangkan langkah-langkah terarah guna memungkinkan penyertaan para pengusaha internet di dalam statistik nasional. Mereka berharap agar orang-orang yang bekerja di rintisan dagang L akan memperoleh dukungan kebijakan nasional di bawah definisi bentuk terbaru industri ini. Kedua belah pihak terutama mengharapkan agar orang-orang yang bekerja di rintisan dagang L akan mulai menikmati manfaat jaminan sosial. Ini akan melestarikan dan melindungi hak-hak jaminan sosial dasar dan kepentingan orang-orang yang menggeluti rintisan dagang L. Hal ini juga akan melindungi keseluruhan situasi pekerjaan di rintisan dagang L. Kami bukan spesialis kebijakan, tetapi ingin menyediakan beberapa rekomendasi kebijakan spesifik yang dibahas oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial bagi Alibaba. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung
Yang pertama, membentuk sistem statistik lebih baik yang meliputi rintisan dan pekerjaan dagang L halaman ke-370. Sekian. Bye.